Dua kehidupan. Pagi itu, di sebuah penthouse bergaya minimalis dengan warna monokrom, seorang wanita cantik berusia hampir 33 tahun bangun dari tidurnya yang lelap. Ia melangkah menuju dapur menyiapkan segelas kopi hangat, lalu membawanya berjalan menuju sebuah kursi di dekat kaca besar yang menyajikan pandangan ke arah gedung-gedung tinggi menjulang. Amanda Marcelia Lois, begitulah namanya. Ia duduk dan meletakkan kopinya pada sebuah meja yang berada di sisi kursi. Tangannya lalu meraih sebuah iPad yang berada tak jauh dari sana. Ia mulai membuka media berita dan membaca kabar apa saja yang terjadi pagi itu. Setelah beberapa paragraf, ia mulai meminum kopinya, lalu melanjutkan membaca berita. Hampir 30 menit berlalu, Amanda kemudian berjalan menuju kamar mandi, melepaskan pakaian tidur yang menutupi tubuhnya hingga terjatuh ke lantai kamar mandi. Ia masuk ke dalam shower room dan menyalakan keran. Air hangat menerpa tubuhnya yang mulus dan seksi. Tak lupa, ia juga membasahi rambutnya yang panjang sedada. Ia menyemprotkan shower gel pada shower puff, lalu menyapukan ke seluruh tubuh dan kulitnya yang berwarna warm white. Usai membersihkan diri, ia mengeringkan rambutnya dengan hair dryer, memakai body butter beraroma emas, dilanjutkan parfum dengan aroma yang sama. Ia lalu beralih ke lemari dan memakai pakaian kerjanya, sebuah rok bodycon mini hitam dipadu dengan kemeja putih ketat yang memperlihatkan bentuk tubuh serta dadanya yang penuh. Kemudian dilapisi dengan blazer berwarna hitam serta high heels berwarna senada. Ia lalu memakai sisik krim dan mengoleskan eyeliner pada kedua matanya, serta tak lupa sentuhan warna lipstik yang merah menyala. Sebuah aturan yang terbalik bagi sebagian perempuan, di mana mereka biasanya memakai make up terlebih dahulu sebelum mengenakan pakaian, tetapi Amanda tidak peduli sama sekali. Jika diingat, ia akan memakai make up terlebih dahulu. Namun, jika tidak, ya seperti inilah adanya. Menurutnya, hidup itu harus sekali-sekali mendobrak aturan, meskipun itu memiliki resiko. Usai meraih tas kerjanya yang seharga ratusan juta, wanita itu lalu melangkah. Di bawah penthouse sebuah mobil sudah dipersiapkan untuknya. Seorang supir membukakan pintu mobil dan Amanda pun masuk ke dalam. Perjalanan pagi itu begitu lancar. Saat tiba di kantor, ia sudah ditunggu oleh banyak karyawan. Mereka semua berdiri sekedar untuk menyapanya. Amanda yang cantik berjalan dengan penuh wibawa, serta senyuman tipisnya yang disebar kemana-mana, membuat banyak karyawan laki-laki yang masih single menghalu menjadi pasangan wanita itu. Sementara di sudut lain ibu kota, seorang pemuda tampan berusia hampir 21 tahun bernama Kenan Arka Adrian tampak tengah duduk di samping ayah tirinya yang kini terbaring di rumah sakit. Laki-laki itu terlihat lemah karena penyakit ginjal yang dideritanya sejak lama telah menggerogoti tubuhnya. "Pak, Papa gimana sekarang?" tanya pemuda itu pada ayahnya. Ia tahu jika kondisi ayahnya memburuk dari hari ke hari, namun ia selalu berharap akan adanya keajaiban di setiap harinya itu. "Papa baik-baik saja, Arka. Kamu gak usah terlalu mikirin Papa. Pikirin aja kuliah kamu." "Tapi Pak, Arka mau Papa sembuh." "Udah sulit, nak. Ginjal Papa sudah akut. Paling ya cuci darah beginilah yang bisa Papa lakukan. Mau ganti ginjal pun, kita akan butuh biaya besar. Lagi pula mesti ada pendonor yang cocok. Ada uang, tapi pendonornya gak ada ya percuma." "Papa jangan putus asa begitu. Arka mau kok mendonorkan ginjal Arka buat Papa." "Kamu jangan konyol, Arka. Hidup kamu masih panjang. Kamu masih membutuhkannya. Biarin Papa begini. Tahu juga, kalau Papa meninggal, kamu dan ibumu gak akan punya beban lagi." "Arka gak suka Papa ngomong gitu." Raut wajah Arka berubah marah, sekaligus sedih. "Arka akan tetap berusaha supaya Papa sembuh. Kalau Papa gak mau ginjal Arka akan usahakan cari uang dan juga pendonor." "Arka."
Papa, udah, gak usah ngomong lagi. Papa udah menyelamatkan ibu yang dulunya hamil, tapi gak punya suami. Papa udah menghidupi kami berdua selama ini. Sekarang giliran Arka membalas budi ke Papa. Arka gak mau dengar. Papa membantah Arka lagi. Arka sayang Papa. Air mata merebak di pelupuk mata ayahnya. Tak disangkanya, ayah yang dulu ia selamatkan statusnya lantaran ibunya hamil di luar nikah, kini telah tumbuh menjadi anak yang begitu baik. 21 tahun yang lalu, ia menemukan ibu Arka ingin bunuh diri lantaran ia hamil dengan seorang bule dan bule tersebut pulang ke negaranya tanpa kabar. Ia lalu bersedia memberi tempat tinggal kepada wanita itu dan mengurus keperluannya. Namun karena banyaknya cibiran tetangga kala itu, ia pun lalu menikahi ibu Arka untuk menghindari fitnah. Ia bermaksud menceraikan ibu Arka saat Arka sudah lahir, karena ia tahu ibu Arka dan dirinya tidak saling mencintai. Namun, lambat laun cinta itu pun tumbuh, dan mereka akhirnya berumah tangga hingga kini. Ibumu baik-baik aja kan? Tanya ayah tirinya sekali lagi. Baik-baik aja. Ada Rianti yang nemenin ibu. Nanti malam ibu kesini. Soalnya masih harus jualan kalau jam segini. Apa rentenir itu masih datang? Ayahnya melontarkan pertanyaan yang membuat Arka terdiam. Sebelum pergi ke sini, ia dan ibunya sudah berhadapan dengan rentenir. Mereka sudah memaksa untuk menyita rumah yang kini ditempati keluarga Arka. Namun ibunya masih meminta keringanan, karena rumah itu satu-satunya milik mereka yang masih tersisa kini. Pasca ayahnya bangkrut dan jatuh sakit, hidup keluarga Arka jadi berubah total. Mereka banyak hutang di mana-mana termasuk pada rentenir. Sebenarnya, Arka sendiri berprofesi sebagai model dan bintang iklan. Namun, beberapa waktu belakangan ini, job di dunia entertainment memang sedang sepi. Selain karena Arka adalah pendatang baru yang saingannya lumayan banyak, ia pun masih fokus pada kuliahnya yang sudah pada tahap hampir menyusun skripsi. Ia pun tak bisa membantu banyak untuk menutupi keuangan orang tuanya. Bu Amanda, ada perempuan bernama Rani di lobi. Katanya teman Bu Amanda dan sudah membuat janji untuk ketemu. Pia, sekretaris Amanda, memberitahukan perihal adanya seseorang yang menunggunya di lobi ruangan tunggu. Suruh dia masuk ke sini. Baik, Bu. Pia beranjak. Pia? Iya, Bu. Minta tolong ya, bilang Kobe, beliin susu ibu hamil, 5 kaleng. Oh, oke. Merek apa, Bu? Apa aja yang menurut kamu bagus? Saya nggak tahu. Itu buat Rani. Baik, Bu. Pia pun menutup pintu ruangan Amanda. CEO cantik itu lanjut fokus pada pekerjaannya. Tak lama kemudian, Pia masuk membawa Rani. Man, sapa Rani pada Amanda. Ran, Amanda beranjak. Seketika Rani pun menghambur memeluknya. Lalu wanita itu menangis sesegukan di pelukan Amanda. Tak lama berselang, setelah Rani mulai tenang, mereka kemudian duduk di sofa ruang kerja Amanda. Ran, gue udah bilang dulu sama lo, jangan menikah buru-buru cuma karena takut omongan tetangga, cuma karena orang tua lo maksa-maksa. Sekarang kayak gini kan kejadiannya. Lo juga bela-belain berhenti kerja demi laki-laki. Omongan laki-laki itu gak ada yang bisa dipercaya, Ran. Air mata Rani kembali mengalir. Ia pun mengusapnya dengan tisu yang diberikan oleh Amanda. Gue nyesel gak dengerin omongan lo dulu, Man. Karena gue gak nyangka David akan selingkuh dan ninggalin gue sama anak-anaknya demi cewek lain. Rani kembali menghapus air matanya, sementara Amanda masih menatap wanita yang saat ini tengah hamil 7 bulan itu. Rani dan suaminya bertemu di SMA. Rani sangat dimabuk cinta sejak pandangan pertama. Bahkan walaupun David kasar serta sudah sering memukulnya sejak zaman pacaran, Rani tetap bertahan. Ia berharap kelak saat menikah dan punya anak, kekasihnya itu akan berubah. Terakhir, lo dipukuli lagi. Rani mengangguk, wajahnya kini tertunduk. Bahkan, dia hampir nendang perut gue di depan anak gue, Rasya dan Rania. Amanda menghela nafas.
Rani, lo itu terlalu kolot dalam berprinsip, sekaligus penghayal ulung. Yang namanya cowok kasar itu selamanya akan kasar. Gak ada bukunya mereka akan berubah setelah menikah dan punya anak. Seperti isi hayalan lo selama ini. Makin jadi iya, dari dulu kan udah gue bilang, dari si Rasya masih kecil, waktu lo ngadu sering dipukul, udah gue suruh cerai kan. Tapi lo nya masih aja ngasih dia anak lagi. Lo berharap apa? Rani menunduk. Kalau punya anak lagi bakalan berubah? Hening, tak ada jawaban. Hanya air mata Rani saja yang terus mengalir. Lo secara nggak langsung udah ngajarin Rasya untuk berlaku kasar juga sama wanitanya di kemudian hari. Anak itu belajar dari apa yang dia lihat dari orang tuanya, Ran. Dan lo juga ngajarin Rania untuk jadi wanita yang mau aja diperlakukan kasar oleh laki-laki. Gue sekarang udah benar-benar sadar, Man. Gue udah ngajuin gugatan cerai. Tapi lo tahu sendiri kan, kalau lagi hamil begini, belum bakal dikabulkan pengadilan. Kadang juga gue masih ingat sama dia. Gue masih ada perasaan sama dia. Yang lo ingat itu adalah dimana ketika lo dibelai-belai karena dia butuh tidur sama lo. Semua laki-laki juga kalau butuh hubungan biologis, ya baik sama pasangannya, sifat aslinya adalah di luar kepentingan itu. Rani menyeka lagi air matanya. Coba kalau lo dulu gak buru-buru memutuskan menikah, lo berkarir, lo gak akan sesusah sekarang. Mana nyokap lo udah sakit-sakitan. Coba dulu lo mikir panjang, lo pasti udah punya jabatan tinggi sekarang. Gak usah bingung kalau misalkan lo punya laki, tapi laki lo bertingkah. Tinggal lo usir aja dari rumah lo. Sekarang lo kerjaan gak punya, tabungan gak ada, anak mau 3, laki selingkuh, gak kasih nafkah bahkan ke anak sekalipun. Makanya gue minta kerjaan sama lo, Man. Dulu gue sempat kerja sebentar, gue pilih di rumah karena David yang nyuruh. Gue pikir buat berbakti sama suami. Ternyata dia selalu nuduh gue ngabisin duit dia. Padahal gue udah sehemat mungkin menekan pengeluaran tiap bulan. Belum lagi emak dan saudara perempuannya